Video pembelajaran kali ini akan menjelaskan materi fisika, yaitu radioaktivitas atau peluruhan inti atom. Video pembelajaran ini akan membahas 3 hal penting terkait radioaktivitas, yaitu peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma. Yang pertama yaitu materi, yang kedua video simulasi peluruhan, dan yang ketiga penerapan. Langsung saja, yang pertama yaitu materi. Apa itu radioaktivitas? Jadi, radioaktivitas adalah peluruhan inti atom unsur yang spontan dan tidak bergantung pada umur maupun keadaan fisik dan kimia unsur. Teman-teman, jadi itulah yang disebut dengan radioaktivitas. Mungkin teman-teman masih bingung dan bertanya-tanya, mengapa inti atom bisa meluruh? Oke, langsung saja teman-teman bisa simak penjelasan berikut. Secara elektrostatis, proton-proton dalam inti atom akan saling tolak-menolak dengan gaya tolak-menolak Coulomb. Gaya inti memungkinkan adanya gaya tarik-menarik antar partikel-partikel penyusun inti atom. Jika jumlah proton lebih besar dari neutron, maka gaya elektrostatis akan lebih besar dari gaya inti. Hal ini menyebabkan inti atom dalam keadaan tidak stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan, maka inti atom akan meluruh. Jadi itu adalah alasan mengapa inti atom mengalami peluruhan. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis peluruhan. Yang pertama ada peluruhan alfa, kedua ada peluruhan beta, dan yang ketiga ada peluruhan gamma. Partikel alfa adalah sebuah proses di mana inti induk meluruh, disintegrasi menjadi inti anak dan partikel alfa. Partikel alfa adalah inti helium yang dipancarkan suatu inti yang tidak stabil. Partikel alfa adalah inti helium yang dipancarkan suatu inti yang tidak stabil. Oleh karena itu, lambang dari partikel alfa adalah lambang helium. Suatu inti atom yang memancarkan helium 42. Partikel alfa akan mengalami pengurangan 4 nomor massa dan 2 nomor atom. Secara umum, penulisan reaksi sebagai berikut. X AZ menjadi Y A berkurang 4 Z berkurang 2 ditambah helium 42. Berikut adalah contoh peluruhan alfa inti atom radium dengan nomor atom 226 menjadi radon dengan nomor atom 222. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu peluruhan beta. Peluruhan beta adalah peluruhan radioaktif yang memancarkan partikel beta, yakni elektron atau positron, dengan kemampuan ionisasi lebih rendah dari partikel. Nah, kalian pasti bertanya, apa sih yang menyebabkan terjadinya peluruhan beta? Peluruhan beta terjadi diakibatkan oleh 2 penyebab, yaitu yang pertama, ketika inti atom memiliki proton lebih banyak dibanding neutron. Contohnya itu ada pada nitrogen. Dan yang kedua, ketika inti atom memiliki neutron lebih banyak dibanding proton. Contohnya itu pada boron. Nah, pertama kita akan membahas peluruhan beta negatif. Peluruhan beta negatif adalah peluruhan radioisotop yang meluruh dengan menangkap proton dan memancarkan neutron. Peluruhan beta negatif ini menghasilkan unsur yang memiliki nomor atom yang lebih tinggi dibanding unsur asalnya. Dapat kita lihat, neutron yang dilepaskan pada saat peluruhan beta negatif akan berubah menjadi proton dan akan memancarkan elektron yang bermuatan negatif. Contoh peluruhan beta negatif yaitu pada atom radium yang memiliki nomor massa 226 dan nomor atom 88 meluruh dengan memancarkan neutrino dan partikel beta negatif sehingga menjadi atom aktinium dengan nomor massa tetap yaitu 226, tetapi nomor atomnya bertambah 1 menjadi 89. Selanjutnya yang kedua yaitu peluruhan beta positif atau emisi positron adalah peluruhan radioisotop yang hampir sama dengan peluruhan beta negatif. Jika peluruhan beta negatif memancarkan elektron yang bermuatan negatif, maka peluruhan beta positif memancarkan positron yang bermuatan positif. Selanjutnya penangkapan elektron, di mana peluruhan dengan cara menangkap elektron di luar inti, di mana elektron tersebut kemudian bereaksi dengan proton dan menghasilkan neutron.
kita dapat melihat contoh penangkapan elektron pada unsur tembaga dengan nomor massa 64 dan nomor atom 29 yang berubah menjadi unsur nikel dengan nomor massa tetap yaitu 64 dan mengalami pengurangan nomor atom menjadi 28. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih itu peluruhan gamma. Peluruhan gamma adalah suatu inti atom yang berada dalam keadaan tereksitasi dapat kembali ke keadaan dasar atau ground state yang lebih stabil dengan memancarkan sinar gamma. Contoh peluruhan gamma yaitu pada unsur uranium terjadi karena memiliki energi yang berlebih dan disertai dengan peluruhan alfa sehingga berubah menjadi atom thorium dan memancarkan sinar gamma. Pada video ini, kita akan mencoba simulator peluruhan beta. Di sini terdapat dua bagian yaitu multiple atom dan single atom. Pada bagian atas sebelah kanan, terdapat keterangan yaitu proton, warna biru elektron, dan warna hijau merupakan antineutrino. Nah, kemudian pada bagian di sini juga terdapat atom hidrogen, atom karbon, dan juga ada kostum. Selanjutnya, pada bagian atas ini merupakan keterangan lamanya waktu peluruhan. Langsung saja kita coba atom hidrogen. Nah, pada atom hidrogen terlihat dia telah melepaskan elektron yang warna biru dan neutrino berwarna hijau. Nah, kemudian setelah melepaskan keduanya, atom hidrogen tadi akan berubah menjadi atom helium. Kemudian pada bagian atas ini terlihat waktu peluruhannya yaitu 13 tahun. Artinya, inti atom hidrogen tadi memerlukan waktu selama 13 tahun untuk berubah menjadi atom helium. Selanjutnya kita akan mencoba pada atom karbon. Sama halnya dengan atom hidrogen tadi, dia telah melepaskan elektron yang berwarna biru dan antineutrino yang berwarna hijau. Kemudian waktu peluruhannya yaitu 11,261 kali 10 pangkat 3, artinya inti atom karbon ini memerlukan waktu selama 11,261 kali 10 pangkat 3 tahun untuk berubah menjadi atom hidrogen. Berikut adalah video simulasi peluruhan alfa menggunakan PET simulation. Ini adalah tampilan dari PET simulation yang dimana akan dilakukan simulasi peluruhan alfa. Sebelumnya perlu diketahui fitur yang ada pada PET simulation. Yang ini untuk beberapa atom, dan yang ini untuk atom tunggal, dan yang akan digunakan pada simulasi kali ini untuk atom tunggal. Nah, ini adalah tampilan dari PET simulation untuk atom tunggal. Pada bagian kanan atas, pada bagian ini terdapat neutron yang berwarna abu-abu, proton berwarna merah, dan yang di bawah ini adalah partikel alfa. Fitur pada bagian bawah yaitu untuk memilih inti atom yang akan digunakan. Nah, pada PET simulation ini disediakan inti atom polonium dengan nomor atom 211. Nah, pada simulasi kali ini juga yang akan digunakan yaitu polonium dengan nomor atom 211. Yang ini adalah waktu peluruhan
Yang ini adalah grafik untuk waktu paruh atau waktu yang diperlukan inti untuk meluruh. Dan juga ada fitur atur ulang inti atom. Tombol atur ulang inti atom digunakan untuk mereset atom pada keadaan semula. Baik, selanjutnya simulasi peluruhan alfa akan dimulai. Saat tombol atur ulang inti atom ditekan, maka atom akan meluruh di mana pada bagian grafik dapat dilihat waktu meluruhnya. Ketika tombol atur ulang inti atom ditekan kembali, maka akan ada partikel alfa yang mengalami peluruhan. Peluruhan ini dari polonium 211 menjadi timah 207. Kegiatan bisa dilakukan secara berulang untuk melihat perbandingan waktu peluruhan. Ditekan tombol atur ulang inti atomnya untuk melihat perbandingan waktu meluruhnya. Baik, bagian terakhir yaitu penerapan. Yang pertama, penerapan dari partikel alfa, yaitu alat pacu jantung yang memanfaatkan unsur radioaktif plutonium 238 sebagai sumber energi yang mengalami peluruhan alfa dan memancarkan radiasi alfa. Yang kedua, penerapan beta. Salah satu penerapan peluruhan beta yang paling menonjol dalam kehidupan nyata dapat dilihat di bidang kedokteran. Sejumlah perangkat diagnostik dan terapeutik yang digunakan di rumah sakit dan laboratorium biologi memanfaatkan peluruhan beta unsur radioaktif tertentu seperti uranium, thorium, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penerapan gamma. Sinar gamma biasanya digunakan dalam alat sterilisasi peralatan medis. Dengan sinar gamma memiliki beberapa keunggulan, yakni paparan sinar gamma yang lebih baik dan lebih efektif dalam mematikan segala jenis virus, bakteri, dan juga parasit.